klarifikasi sedikit menambahkan tentang apa yang telah disampaikan oleh kawan-kawan tadi, mulai dari kelompok 1 sampai kelompok 2. Tentu beberapa materi yang telah kita pelajari itu adalah sifat-sifat buruk yang harapannya ketika materi ini sudah disampaikan, kita bisa sedikit demi sedikit berusaha untuk menghindari. Kenapa disampaikan? Karena sifat-sifat itu bersemayam di diri manusia pada umumnya. Tidak terkecuali semua orang memiliki sifat satu foya-foya ketika dia punya dia punya sifat riak ketika apa yang ada di dalam dirinya itu merupakan sebuah kelebihan. Dia punya sifat sombong ketika yang dimiliki itu lebih baik, lebih bernilai daripada orang lain. Dan dia merasa tidak suka kepada orang lain yang diberikan Allah kenikmatan, baik itu kenikmatan harta, kenikmatan rupa maupun kenikmatan keilmuan. Saya mungkin akan membahas satu persatu di antaranya. Yang pertama tentang sifat berfoya-foya ya. Jadi setiap orang memiliki sifat itu. Sifat berfoya-foya itu tidak ada pengecualian bahwa ketika yang kita lakukan itu adalah hal kebaikan, itu juga boleh. Saya tadi sempat bertanya kepada salah satu kelompok bahwa apakah boleh ketika kita itu ambisius dalam belajar kemudian meninggalkan hak-hak yang lain, di antaranya membahayakan kesehatan kita sendiri, apakah itu diperbolehkan? Jawabannya adalah tidak. Ya, 3 orang ini datang kepada Rasulullah, kepada istri Rasulullah, kemudian bertanya tentang amalan apakah yang dilakukan oleh Rasulullah ketika di dalam rumahnya ketika malam hari. Ternyata istri Rasulullah itu menyampaikan dan mengabarkan bahwa Rasulullah itu beribadah sewajarnya saja. Sehingga 3 orang tadi berpikir apa? Pantas saja Rasulullah itu beribadah sewajarnya, karena Rasulullah itu sudah dijamin oleh Allah masuk ke dalam surga. Kita yang belum dijamin oleh Allah masuk ke dalam surga, maka kita harus fastabiqul berlomba-lomba dalam kebaikan, berlomba-lomba dalam ibadah. Sehingga satu orang memutuskan apa? Wis, mulai dari sekarang saya akan memutuskan untuk puasa sepanjang hari tanpa berbuka sekalipun. Jadi dia berpuasa setiap harinya. Kemudian orang yang kedua memutuskan untuk sholat malam sepanjang hidupnya tanpa dia harus tertidur di malam hari. Kemudian orang yang ketiga memutuskan dirinya akan apa? Melajang dan tidak akan menikah, karena dengan menikah berarti cintanya kepada Allah itu terbalik. Kabar ini terdengar oleh Rasulullah, kemudian Rasulullah mendatangi ketiga orang itu tadi dan menyatakan diri, menanyakan kepada mereka apakah benar yang mengatakan A, B, C itu tadi. Maka mereka menjawab ya, sehingga Rasulullah mengatakan aku yang paling bertakwa di antara kalian semua, bahwa maka aku berpuasa juga aku berbuka. Ya, aku sholat malam, aku juga tertidur. Aku juga menikahi aku juga menikahi istri-istri. Jadi maknanya apa? Kita itu dalam hal kebaikan pun juga diperintahkan untuk sewajarnya sesuai dengan kemampuan kita sendiri. Itu ya, Allah tidak suka orang-orang yang melampaui. Allah tidak suka dengan orang yang melampaui batas. Kalau dijelaskan di ayat yang disampaikan oleh kawan kita tadi apa? Wala tubadzir tabdzira. Allah tidak suka orang janganlah engkau berlaku boros. Innal mubadirina kanu ikhwana syayatin. Sesungguhnya berlaku boros, bersifat boros itu adalah temannya setan. Maka syaitanu dirabbihi kafuro. Sesungguhnya setan itu dari awal sudah ingkar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa kita berfoya-foya? Kenapa kita boros? Karena kita tidak merasa uang yang kita miliki itu jerih payah kita sendiri. Karena itu jerih payah orang lain, orang tua kita nggak merasakan bagaimana cara kita mencari nafkahnya itu, sehingga kita dengan mudah untuk membeli apa yang sebenarnya tidak kita butuhkan. Ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua,
kedua masih pade. Iya. Yang kedua tentang riya, bahwa riya itu adalah apa? Sifat yang harus kita hindari. Ya, karena riya itu termasuk apa? Termasuk syirik kecil. Ya, kalau katanya Rasul, inna akhwafa ma apa itu? Akhwafa alaikum syirkul asghar. Jadi yang paling dilakukan oleh Rasulullah kepada para umatnya adalah syirik kecil. Apa syirik kecil itu? Syirik kecil itu adalah riya. Riya itu adalah beribadah kepada Allah dengan niat mendapatkan pujian dari orang lain. Yang ketiga tentang sombong. Siapa yang tidak memiliki rasa sombong? Semua memiliki rasa itu. Yang cantik sombong dengan kecantikannya, yang tampan sombong dengan, yang kaya sombong dengan, yang pintar sombong dengan, yang rambutnya bagus sombong dengan, dan seterusnya. Setiap orang punya nilai kesombongan itu. Materi ini diajarkan, harapannya adalah sifat sombong itu semakin sedikit akan terkurangi. Kenapa kita harus menghilangkan sifat sombong? Karena orang yang sombong memiliki sifat sombong itu dia tidak akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Kalau katanya Rasul, la yadkhulul jannah maka min qalbihi mithqala dzarratin min kibrin. Bapak kalau sombongnya dibuat-buat itu gimana, Pak? Contohnya Kayak dibuat-buat gitu. Kayak ada sombong tapi dibuat-buat. Iya. Kayak gini. oh ya itu contohnya Kayak gini, Pak. Kan penilaian hari itu dia tuh misal dapat nilainya itu cuma 40, 30, terus pas dapat 90, dapat 90 gitu. Nah, kita nggak ada yang tahu hati seseorang itu niatnya memang benar-benar sombong atau pamer atau yang lainnya. Kenapa? Kalau orang memiliki sifat lawan kata dari sombong atau tawadhu, ya, maka walaupun dia punya nilai bagus, maka dia akan lebih memilih untuk diam saja. Ketika dia menyampaikan apa yang dia hasilkan, walaupun dengan jalan tidak niat sombong, Pak, itu juga masuk. Pak, kalau misalnya kan ada yang naik gini, kayak rata-rata kamu berapa gitu, jadi ini. Nah, terus habis itu yang tanya gini, wes sumpah ini apa namanya tinggi banget rasanya. Nah itu yang dia tuh yang tanya atau yang ngasih itu biasanya. Nah, sombong itu tidak selalu apa yang kita ucapkan. Terkadang kita merasa diri kita lemah, padahal di dalam hati kita merasa lebih tinggi. Itu adalah sombong. Contohnya, misalkan ini dia ya. Misalkan Jangan aku mau. Misalkan saya ini mengatakan kepada orang, ya, saya ini nggak pintar. Sebenarnya di dalam diri saya itu saya merasa diri saya pintar, maka itu sebenarnya sombong. Ya, yang lebih parah daripada sombong yang dulu. Pak, kalau rendah diri gimana ya? Kalau rendah gimana? Rendah hati itu patokannya di mana? Patokannya adalah di hatinya orang tersebut. Ketika dia memang mengatakan aku memang nggak bisa apa-apa, tapi di dalam hatinya tidak ada apa ya, besar hati, ya, besar diri untuk merasa dirinya sombong, maka itulah tawadhu. Merasa dirinya tidak lebih baik daripada orang lain dan seterusnya. Ya, Sultan. Kalau misalnya ditanyain nilainya berapa gitu, kok jawabnya jelek tapi ternyata jadi gini Pak, nilainya berapa? Oh jelek kok ditunjukin bagus loh. Iya Pak, gimana Pak itu? Itu dipukul aja. Jawabnya dipukul ya. Nah, yang akan mendapatkan sesuatu pahala atau dosa itu pelakunya apa yang subjeknya atau objeknya? Subjeknya deh. Subjeknya kan. Iya. Ketika misalkan saya tanya kepada Sultan, nilaimu berapa? Kemudian Sultan menjawab nilaiku cuma sekian ditunjukkan. Berarti yang akan mendapatkan pahala sama dosa itu siapa? Saya yang bertanya apa Sultan? Yang dapat pahala Sultan, yang dapat caranya ya yang tanya. Dia itu Ngapain, ingin apa ya? Dia itu menunjukkan itu karena sombong atau tidak, itu yang tahu Sultan sendiri. Karena yang dibebani dosa dan pahala itu adalah Sultan sendiri. Orang lain yang tidak tahu, walaupun misalkan ternyata Inul posting ketika dia mengaji, kita sebagai orang lain yang melihat postingan
kita dibebani dosa. Walaupun itu niatnya benar-benar sombong, kita menuduh dia sombong